Oke teman-teman, sebelum aku memulai konten kali ini, aku punya info buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Dari Sabang sampai Merauke, dari Amerika sampai Afrika, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube Akia Tata Rasa. Oke teman-teman, sebelum aku memulai konten kali ini, aku punya info buat kalian, info donasi. Jadi buat teman-teman yang sekiranya bisa donasi ataupun bisa membantu, nah ini adalah donasinya lewat kitabisa.com. Nanti aku bakal taruh di sini gambarnya, poster untuk berdonasi, dan aku bakal taruh linknya di bawah di deskripsi. Teman-teman bisa lihat di situ. Judul donasinya yaitu Ayo Bantu Kak Nuri. Nah Kak Nuri ini dia adalah mahasiswi UIN Jakarta, didiagnosis penyakitnya yaitu TBC pada tulang belakang bagian leher yang membuat dia tidak bisa berjalan. Nah jadi teman-teman, Kak Nuri ini dia lagi sakit dan dia membutuhkan dana sebesar 85 juta rupiah. Nanti teman-teman yang sekiranya bisa bantu bisa mendonasikan bantuannya lewat informasi dari poster ini, atau teman-teman bisa menyebarluaskan informasi ini, dan nanti aku bakal taruh linknya di bawah di deskripsi. Semoga teman-teman yang bisa membantu diberikan kemudahan untuk membantu Kak Nuri, teman kita ini. Semoga Kak Nuri cepat diberikan kesembuhan dan semoga bisa cepat beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita balik lagi ke konten yang bakal gue buat. Kan udah ketuker lagi tadi aku, sekarang gua. Aduh, udahlah ya, udah amat lah ya. Sekarang ini aku sebenarnya pengen cerita. Nah, aku lagi. Ya udahlah, terserah lah. Nah, jadi kan aku pengen cerita nih ke kalian semua nih. Secara nama akun YouTube aku kan Tata Rasa. Tata Rasa itu maksudnya bukan yang gua rasain, tapi menata rasa gitu loh. Bahasa gua. Kemarin gua nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier ya kan. Nanti linknya bakal gua taruh di bawah juga, link podcastnya Om Deddy yang itu, yang dia bareng sama Skinny Indonesia 24. Jadi Skinny Indonesia, punya SI aja ya, SI 24 aja ya, biar mudah, biar nggak belibet ini. Lidah-lidah orang kampung biar nggak belibet. Jadi SI24 itu kan udah lama banget di per-YouTubean Indonesia. Maksudnya mereka pengen quit dari dunia per-YouTubean gitu, per-YouTubean tahun depan, dan mereka membuat keputusan itu dengan segala pertimbangan, dengan segala sudut pandang dari mereka gitu. Ya pokoknya intinya SI24 tuh memutuskan untuk quit dari dunia per-YouTubean tahun depan. Gue gak bakal ngomong apa-apa tentang itu karena nanti gue bakal taruh linknya di bawah aja, link YouTube mereka, karena itu mungkin bisa bikin teman-teman paham. Nah, gue mikirnya apa coba? Mereka udah sekian tahun di dunia YouTube memutuskan untuk quit dari YouTube sekarang. Gue apa kabar? Gue kayaknya terlalu hebat begonya gitu loh. Maksudnya mereka udah pada mau keluar, gue baru mau masuk ya kan, dengan jumlah subscriber gue yang dikit kayak gini. Tapi gue bersyukur sih, tetap bersyukur gue dengan semua apa yang udah gue lewatin di YouTube, baru bentar doang. Tapi tetap aja itu membuat gue ngerasa agak sedikit bimbang pada awalnya pas ngedenger podcastnya Om Deddy sama pas denger konten YouTube mereka yang mereka bilang mau quit. Gue mikir lah tuh kan, ya kan, 2 hari mereka aja yang udah 9 tahun berkarir di dunia per YouTubean berpikir kayak gitu. Gue baru istilahnya masih anak bayi gitu bikin YouTube kayak gini. Tapi ya udahlah, karena kemarin nonton podcast mereka itu kayak ngasih sedikit pandangan buat gue pribadi tentang gimana gue mau YouTube selanjutnya. Ya dong, bimbang dong, orang kita YouTube lain pada kasih giveaway, YouTube lain pada TV-nya gede-gede ya kan, mereka bisa upload lebih dari sekali dalam sehari, sedangkan wah cuma bisa paling sekali sehari, itu pun kadang bolong-bolong. Tapi nggak apa-apa, ya udah. Kenapa gue bilang nggak apa-apa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, tujuan utama gue bikin YouTube adalah supaya gue bisa mengekspresikan perasaan gue. Makanya nama akun channelnya Tata Rasa gitu. Tapi maksudnya Tata Rasa itu bukan perasaan gue, tapi gimana cara kita. Gue berharap dengan akun channel ini gue bisa share, bisa berbagi dengan teman-teman baru, bisa berbagi dengan para viewer tentang perasaan. Jadi apapun yang kita rasain kan belum tentu nih kita bisa ngebagi ke orang lain. Nah, mana tahu apa yang pernah gue rasain, apa yang pernah orang-orang yang pernah ngirim puisi ke gue mereka rasain, itu juga kalian juga ngerasain hal yang sama. Banyak orang di luar sana yang punya temen tapi tetap merasa kesepian. Banyak orang di luar sana yang punya banyak temen malah tapi mereka tetap ngerasa kesepian. Nah, kenapa teman-teman bisa kesepian? Ya nggak tahu. Maka dari itu kita cari tahu lewat
cerita dari teman-teman. Gue bakal nungguin banget cerita dari teman-teman semua. Kita bisa berbagi, kita bisa saling bekerja sama untuk memerangi kehidupan yang berat ini gitu. Bahasa gue. Atau misalnya gue nggak tahu nih problem gue kayak gini dan gue nggak tahu gimana cara mengatasinya. Perasaan gue kayak gini, gue nggak tahu gimana cara mengatasinya. Nah, mana tahu kalian komen di bawah, kalian ngasih penjelasan. Mana tahu kalian udah pernah melalui hal itu sebelumnya. Intinya gue bikin akun YouTube itu buat mencurahkan perasaan itu, perasaan apapun itu. Ya gue rasa ini salah satu cara yang bagus untuk mengekspresikan perasaan lewat YouTube. Dan gue berharap nanti gue bisa kenalan sama orang-orang baru, walaupun itu cuma lewat komentar. Mana tahu ya kan gue dapet teman baru. Gue suka banget kalau udah dapet teman-teman baru. Nah, gue bikinnya juga bukan buat diri gue pribadi nih. Misalnya teman-teman kan, misalnya pas di akhir video gue sering bilang kan, maksudnya teman-teman kalau punya perasaan atau apa, atau punya cerita sesuatu, bisa dibikin kayak puisi atau cerita doang nggak apa-apa. Nanti kalian kirim lewat email gue ya kan, yasmitaasmar@gmail.com. Nanti kita bahas sama-sama. Walaupun gue nggak tahu gimana cara memecahkan masalah perasaan lu saat itu, tapi minimal dengan lu udah mengungkapkan, dengan lu udah menceritakan ke orang lain, gue berharapnya itu bisa mengurangi sedikit rasa sakit yang udah lu pendam sih gitu. Mengurangi sedikit rasa sesak di dada lu yang udah lu tahan berapa lama, entah sejak kapan. Karena gak semua orang bisa cerita ke orang lain. Semoga dengan terungkapnya perasaan kalian, orang-orang bisa jadi lebih paham. Atau minimal kalau mereka gak paham, minimal mereka mengetahui. Supaya gak ada dukun-dukunan di antar kita. Dukun-dukunan itu maksudnya cenayang-cenayangan. Supaya gak kodean tapi jadi mengerti orang, gak gitu. Karena gak semua orang bisa dikodein ya kan. Gue juga gak bisa dikode-kodein, pasti ngeblank gitu loh. Kadang-kadang gue ngerti disindir, tapi kadang-kadang lebih sering enggak ngehnya. Ya gitulah, orang kan beda-beda ya. Jadi gitu, supaya nggak ada perdukunan dan percenayangan di antara kita. Makanya gue pengen bikin akun ini supaya apapun perasaan kita tuh bisa tersampaikan dengan jelas gitu. Supaya kita nggak bingung, supaya kita nggak berprasangka. Ini parah sih kalau sampai berprasangka, bikin semuanya tuh salah paham, bikin hubungan nggak baik segala macamnya lah pokoknya. Jadi makanya itu tujuan pertama gue mau bikin akun YouTube kayak gini. Yang kedua, gue yakin sih rezeki itu gak bakal ketuker. Mati kita, hidup kita, sama rezeki kita kan udah diatur. Yang penting gimana kita usahanya, gimana kita nyarinya. Jadi harus tetap usaha. Insya Allah bakal ada aja yang nonton, walaupun dikit gak apa-apa. Yang penting ada yang bisa gue bagi ke kalian gitu. Harus optimis. Alasan ketiga, gue bahkan baru mencoba YouTube 3 minggu. 3 minggu, please. 3 minggu. Masa gue mau berhenti sih? Enggak dong. Minimal kalaupun gue mau berhenti, ya 10 tahun lagi. Baru 3 minggu ibaratnya. Gue masih bayi, masih merah. Gue bahkan belum belajar buat ngerangkak, duduk, berjalan, bahkan berlari. Gue belum nyobain lompat-lompat. Nanti kalau udah lama, belum se-complicated itulah, masih be aja. Jadi gue masih mau tetap YouTube. Kemudian gue terima kasih banget buat Om Deddy yang udah, nanti gue bakal share link videonya Om Deddy di bawah di deskripsi juga, tentang yang buat kita para YouTuber pemula biar nggak cepat menyerah gitu ya. Makasih banget buat Om Deddy yang sudah menyemangati YouTuber pemula. Oh my god, makasih banget motivasinya. Jadi keputusannya adalah gue bakal tetap nge-YouTube, kasih konten-konten buat kalian, terus mencoba untuk membagikan hal-hal positif buat kalian. Nanti juga bakal di video-video berikutnya gue bakal kasih link-link video yang mungkin masalah kita ini sedikit nasihat lah buat kita-kita. Karena gue ngerasa itu baik buat gue juga pengen kalian bisa nonton itu, ketemu sama konten-konten orang-orang yang bagus. Semoga itu bisa membuka pemikiran kita, semoga itu bisa bikin kita bertahan, semoga itu bisa bikin kita lebih semangat ke depannya. Pam. Jadi setelah keputusan ini, mari kita lihat nanti bagaimana hasil akhirnya bersama-sama. Dan kalian mau denger puisi tentang konten video gue kali ini? Enggak. Mau dong. Ya udah, boleh deh. Tonton terus Tata Channel, besok gue upload videonya. Oke teman-teman, sekian dulu konten gue kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe, terima kasih semuanya, like, dislike, komen, segala macem. Jangan lupa saksikan video aku berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikepoin.